Apakah kalian tahu proses penanganan dugaan pelanggaran pemilu oleh pengawas pemilu? Yuk lihat video ini. Selain KPU dan DKPP, Bawaslu merupakan penyelenggara pemilu yang berwenang dan bertugas untuk melakukan penanganan pelanggaran sebagai salah satu strategi dalam mewujudkan pemilu yang demokratis. Proses penanganan pelanggaran dapat dibagi ke dalam 3 tahap. Pertama, penetapan temuan atau penerimaan laporan dugaan pelanggaran pemilu. Tahap ini meliputi sejak temuan atau laporan disampaikan sampai dengan laporan ditetapkan untuk diregistrasi atau tidak diregistrasi. Yang kedua, pemeriksaan dan pengkajian. Tahap ini meliputi tahapan pembuktian, penggalian informasi atau keterangan, dan pencarian alat bukti untuk memperoleh fakta hukum yang akan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan dalam sebuah kajian dugaan pelanggaran. Yang ketiga, rekomendasi atau putusan. Tahap ini menjadi langkah akhir dalam proses penanganan pelanggaran. Berdasarkan hasil kajian, Bawaslu mengambil keputusan terhadap sebuah peristiwa dugaan pelanggaran, apakah terbukti atau tidaknya, yang akan dituangkan dalam rekomendasi atau putusan. Merekomendasikan atau memutuskan tergantung dari jenis dugaan pelanggaran yang diperiksa. Seperti inilah tahap penanganan pelanggaran pemilu secara umum. Selanjutnya, bagaimana langkah-langkah Bawaslu dalam menangani sebuah peristiwa dugaan pelanggaran pemilu ya? Sebuah peristiwa dugaan pelanggaran pemilu dapat berasal dari 2 sumber, yaitu temuan dan laporan. Temuan merupakan hasil pengawasan aktif atau hasil investigasi dari pengawas pemilu yang mengandung dugaan pelanggaran pemilu pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Sedangkan laporan adalah dugaan pelanggaran pemilu yang disampaikan secara resmi kepada pengawas pemilu oleh WNI yang mempunyai hak pilih, peserta pemilu, dan juga pemantau pemilu. Tugas utama Bawaslu ialah melaksanakan pengawasan pada setiap tahapan pemilu. Hasil dari pengawasan yang dilaksanakan oleh Bawaslu tentu berpotensi terdapat sebuah dugaan pelanggaran pemilu. Terhadap hasil pengawasan yang terdapat dugaan pelanggaran, kemudian ditetapkan sebagai temuan melalui rapat pleno untuk dilakukan pemeriksaan. Selain dari hasil pengawasan, temuan juga dapat berasal dari hasil penelusuran dan hasil investigasi pengawas pemilu. Penetapan sebuah temuan memperhatikan 1. Identitas penemu. 2. Waktu penetapan temuan tidak melebihi dari 7 hari sejak laporan hasil pengawasan dibuat. 3. Identitas pelaku. 4. Uraian kejadian yang merupakan dugaan pelanggaran pemilu. Dan 5. Bukti-bukti pendukung. Peristiwa pelanggaran yang bukan termasuk pelanggaran pemilu diteruskan kepada lembaga berwenang dan tidak ditetapkan sebagai temuan. Kemudian informasi mengenai temuan dugaan pelanggaran dituangkan ke dalam formulir temuan sebagaimana yang telah diatur dalam lampiran peraturan Bawaslu. Terhadap temuan dugaan pelanggaran administratif pemilu oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten Kota disampaikan kepada pengawas pemilu 1 tingkat di atas untuk dilakukan pemeriksaan. Selain dari temuan, penanganan pelanggaran juga dapat berawal dari sebuah laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh WNI yang memiliki hak pilih, peserta pemilu atau pemantau pemilu. Terdapat perubahan pola dalam penerimaan laporan dugaan pelanggaran pemilu. Saat ini tidak ada lagi perbedaan cara penerimaan laporan berdasarkan jenis dugaan pelanggarannya. Hanya terdapat 1 formulir penerimaan laporan yang berlaku untuk seluruh jenis dugaan pelanggaran pemilu. Laporan disampaikan secara langsung di Sekretariat Pengawas Pemilu atau dapat melalui sigap lapor. Penerimaan laporan dilakukan oleh petugas penerima laporan bersama dengan pelapor di ruang penerimaan laporan. Petugas penerima laporan meminta dan mencatat identitas pelapor, terlapor, saksi-saksi, serta menggali dan menuangkan informasi dan uraian peristiwa secara jelas dari pelapor ke dalam formulir laporan melalui aplikasi Sigap Lapor. Petugas mencatat dan memeriksa bukti-bukti yang diterima dari pelapor dalam proses penerimaan laporan. Petugas meminta kepada pelapor untuk membuat daftar alat bukti yang disampaikan dalam laporannya. Selama dalam penerimaan laporan, petugas dilarang meminta pelapor mengisi formulir sendiri, mengarahkan pelapor terkait informasi laporannya, serta dilarang memungut biaya apapun. Sebelum berakhir penerimaan laporan, petugas penerima laporan dan pelapor atau kuasanya menandatangani formulir laporan. Petugas hanya memberikan formulir
tanda bukti penyampaian laporan kepada pelapor. Petugas kemudian melakukan pemberkasan untuk diserahkan kepada pemeriksa laporan untuk dilakukan kajian awal. Kajian awal yang dilakukan Bawaslu bertujuan untuk meneliti keterpenuhan syarat formal dan materi laporan, serta menentukan jenis dugaan pelanggaran yang disampaikan, apakah merupakan pelanggaran administrasi pemilu, dugaan tindak pidana pemilu, dugaan pelanggaran kode etik, atau dugaan pelanggaran peraturan lainnya yang bukan menjadi kewenangan Bawaslu. Hal tersebut penting dilakukan untuk menentukan bagaimana cara Bawaslu menindaklanjuti laporan musahabat. Selain dua tujuan tersebut, kajian awal juga dilakukan untuk meneliti jika terdapat permintaan pengambil alihan, pelimpahan kepada pengawas pemilu di tingkat bawah, laporan yang dicabut oleh pelapornya, dan jika laporan tersebut telah ditangani oleh pengawas pemilu. Kajian awal akan menjadi satu-satunya instrumen bagi Bawaslu untuk meneliti keterpenuhan syarat formal dan material setelah ditiadakannya pemeriksaan pendahuluan dalam pola penanganan pelanggaran administratif pemilu. Kajian awal hanya dilakukan terhadap laporan dugaan pelanggaran pemilu. Kajian awal disusun paling lama 2 hari kerja sejak laporan disampaikan. Melalui kajian awal, Bawaslu dalam rapat pleno akan memutuskan apakah temuan atau laporan diregistrasi atau tidak. Kajian awal ditandatangani oleh Ketua Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Luar Negeri. Hasil kajian awal yang memutuskan temuan atau laporan diregistrasi maka dilanjutkan dengan pemeriksaan dan pengkajian. Hasil kajian awal yang memutuskan laporan perlu perbaikan, maka disampaikan kepada pelapor untuk dilakukan perbaikan paling lama 2 hari sejak pemberitahuan disampaikan. Jika laporan dilengkapi sesuai dengan petunjuk, maka laporan diregistrasi. Hasil kajian awal yang tidak memenuhi syarat formal dan material atau laporan telah ditangani oleh pengawas pemilu, maka laporan tidak diregistrasi. Hasil kajian awal yang menyatakan laporan merupakan pelanggaran peraturan lainnya, maka laporan tidak diregistrasi dan disampaikan kepada lembaga yang berwenang. Demikianlah video